Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu. Pagi ibu. Terima kasih sudah datang tepat waktu dan juga alhamdulillah ya kita dapat bertemu kembali dalam pelaksanaan pertemuan konseling kelompok. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini ada manfaatnya dan juga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran untuk pelaksanaan konseling kelompok kita. Nah, baiklah, di minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang permasalahannya kita ya, yaitu tentang kurangnya percaya diri. Nah, untuk hari ini itu kita akan melanjutkan dengan kegiatan role playing ya, dimana nanti kita akan cobakan, kita akan praktekkan. Jadi anak-anak ibu bisa melihat secara jelas ya, secara nyata kegiatan ataupun permasalahan yang akan kita bahas ini secara jelas. Dan juga anak-anak ibu bisa mengambil hikmahnya dan ambil pelajaran dari role playing yang akan kita laksanakan. Apakah anak-anak ibu siap? Siap. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Dimana ice breakingnya seperti ini. Silakan nanti kita akan bernyanyi 3 atau 4 kata. Nanti ditebak lagunya oleh teman sebelah dan seperti itu selanjutnya. Ya, nanti kalau misalkan ada yang salah, kita kasih punishment ya. Dimana punishmentnya itu yaitu silakan mengucapkan kata-kata kepala digaruk, kelapa diparut selama 4 kali pengulangan. Dan nanti terakhir ayah silakan nanti boleh bernyanyi antara tebak lagu, judul lagu teman yang lainnya ya, seperti itu. Dimulai dari ibu. Naik ke puncak gunung. Judul lagunya adalah Naik ke Puncak Gunung. Kau membunuhku dengan kepedihan ini. Judul lagunya adalah Duka. Benar seperti itu, Vina? Diva. Oke, silakan selanjutnya. Akan hilang cintaku padamu. Judul lagunya adalah Takkan Hilang. Untuk jadi milikmu, ku ingin kau mampu. Judul lagunya adalah Saat Bahagia. Saat bahagia. Benar ya, Sefi? Andai dulu ku paksakan bos bersamamu. Judul lagunya adalah Setelah Pergi. Benar, salah. Silakan nanti lebih dari Allah lihat hidayah yang akan kita beri punishment. Silakan menyebutkan kepala digaruk, kelapa diparut selama 4 kali pengulangan. Ya, silakan. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, lanjut ya. Jangan dipaksa. Judulnya adalah Pilihan Terbaik. Benar ya? Yes. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Judul lagunya adalah Laskar Pelangi. Manusia kuat itu kita. Judul lagunya adalah Manusia Kuat. Baiklah, saya memilih untuk menyanyikan lagu yang dipilih oleh Welda tadi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Yuk silakan
kegiatan inti kita ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan role play-nya, Ibu mau tahu nih apa feedback dari yang kita lakukan di minggu kemarin. Apa yang Ananda rasakan dan juga setelah kita melalui pembahasan yang kita bahas yaitu kurangnya percaya diri. Bu, Oke, silakan dimulai dari sisi kanan Ibu. baiklah Bu, dari role playing yang ditampilkan kemarin dapat ditarik kesimpulan yaitu percaya diri itu sangatlah penting karena jika kita tidak percaya diri maka kita akan mudah ditindas oleh orang lain. Ya, benar sekali. Silakan selanjutnya kita. Baiklah Bu, dari feedback yang dapat kita ambil dari role playing kemarin, kita lebih memulai untuk percaya diri dan bergaul dengan teman-teman. Silakan Sofi. Waktu yang kemarin kita lihat bahwa percaya diri itu memang sangat penting karena percaya diri itu merupakan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Iya, benar sekali. Lagi silakan. Bija. Dari role playing minggu kemarin, saya mendapatkan pembelajaran mengenai percaya diri dan mendapatkan wawasan baru. Oke, Ibu. Ya, silakan. Dari pertemuan konseling kelompok minggu kemarin, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kita semua memang harus memiliki rasa percaya diri agar kita mempunyai teman dan mudah dalam bersosialisasi dan agar tidak dipandang rendah oleh orang lain. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu yang telah memberikan feedbacknya. Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah tahu ya, sudah paham tentang pembahasan yang telah kita bahas di minggu kemarin. Nah, untuk itu kita akan masuk ke kegiatan hari ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, kita akan lihat secara nyata, secara prakteknya seperti apa permasalahan yang dialami oleh kita. Untuk itu kita silakan sampaikan kembali apa pengalaman rasa tidak percaya dirinya kita yang kita rasakan. Yang Silakan. pertama, susahnya menyampaikan pendapat karena takut pendapat yang kita sampaikan itu salah dan dicemohkan oleh teman-teman. Jadi membuat kita ragu untuk menyampaikan pendapat itu. Yang kedua, susah bergaul karena takut dan minder teman-teman itu tidak suka melihat kita. Sudah? Oke, terima kasih kita. Oke, kita sudah sama-sama mendengarkan ya, dan juga kita sudah mengungkapkan permasalahannya yaitu tidak percaya diri. Nah, tentang kita yang akan, oleh sebab itu kita akan melakukan role play-nya ya. Kita akan kurangkan apa yang dirasakan oleh kita melalui teknik role playing ya. Pemerangan pertama yaitu oleh Gitanya sendiri dan akan dibantu oleh teman-teman lainnya. Siapa yang akan bantu? Oke, silakan anak-anak Ibu yang membantu itu tentang role playing-nya yang tidak percaya diri. Nanti kita sandingkan dengan role playing yang memiliki rasa percaya diri. Siapa yang akan bantu pemerannya? Oke, silakan. Kita set tempatnya dulu ya. Nanti ada juga yang memegang naskahnya nanti ya. Nah, oke, silakan kita set tempatnya dulu. Kita sebagai yang diperankan oleh permasalahan kita tadi ya, yang tidak memiliki rasa percaya diri, dan nanti ada temannya yaitu ada Vina dan Isan ya. Ada Diva dan Isan. Silakan. Kita adalah seorang siswi kelas 10 AKL 1 di SMKN 1 Solo. Ia mengalami permasalahan kurang percaya diri. Ketika tampil di depan kelas, kita selalu merasa gemetar dan gugup ketika ia berbicara di kelas. Karena bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ia hadapi, maka kita datang kepada dua sahabatnya untuk membantu memecahkan masalahnya. Selamat pagi kita. Wah, kami sangat senang sekali kita sudah masuk sekolah kembali. Kita gimana kabarnya? Udah sehat? Tidak baik. Kalau kami boleh tahu kenapa kabarnya kita tidak baik?
Entahlah, saya juga merasa bingung dan sedih. Kami memahami apa yang kamu rasakan, namun apakah perasaan tidak enak tahu yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Ya, saya pikir juga begitu. Bisakah berkata sambil memandang teman-teman, kemudian menunduk lagi. Bisakah kita jelaskan? Ya, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu kami ingin mendengar sejauh mana perasaan kita tidak enak dan mengganggu kita. Di sini kita bisa bercerita tentang semua yang kita rasakan karena semua akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kita bisa bercerita dengan senang. Begini, saya harus tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah kita menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri kita rasakan? Ihsan bertanya dengan ekspresi yang memancing kita. Saya gemetar ketika tampil di depan kelas. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk. Tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika guru mengajar di kelas. Bisakah kita contohkan ketika kita tampil di depan kelas? Bisa. Kita memperagakan ketika bagaimana ia tampil di depan kelas. Selanjutnya, apa yang kita lakukan ketika kita merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian kita merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, tetapi saya harus berpikir. Mungkin kita berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kita berkata sambil menunduk. Kalau begitu, bagaimana kita bisa presentasi dan menjawab pertanyaan guru supaya tidak gugup? Ya, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya harus berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Bagus sekali kita sudah memahami masalah yang kita alami, yaitu bagaimana caranya kita bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Ya, saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan kita. Kami senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah kita sudah punya cara untuk mengatasi masalah kita tentang tidak percaya diri, presentasi dan gugup menjawab pertanyaan guru? Saya masih bingung. Apa yang membuat kita merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah menjawab pertanyaan guru, atau ketika presentasi saya takut ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah kita sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa kita bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti. Saya akan usahain melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri, presentasi, dan menjawab pertanyaan guru. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasakan lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan.
Bagus, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan kita setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan kita? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah bercerita sama kalian. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah bercerita ini, jadi kesimpulannya adalah pertama, kita akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kita presentasikan. Kedua, kita akan berpenampilan rapi sehingga kita akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum berpresentasi. Apakah kita yakin akan melakukan itu? Ya, saya yakin. Apakah masih ada yang akan kita sampaikan? Tidak, saya kira sudah cukup. Gita, percaya pada dirimu sendiri. Percayalah pada kemampuanmu. Tanpa kepercayaan diri yang rendah hati dan masuk akal terhadap kekuatan sendiri, kamu tidak akan berhasil atau bahagia. Dan bel pun berbunyi, kita pun kembali ke kelasnya. Oke, kita mulai dengan nah, itu adalah role playing dari rasa tidak percaya diri. Oke, selanjutnya boleh dengan naskah role playingnya yaitu percaya diri. Di pagi yang cerah, tepatnya di depan kelas, 3 orang siswa sedang berbincang-bincang tentang tugas kemarin yang dikasih Bu Guru. Karena Milda kurang mengerti tentang tugas yang dikasih Bu Guru, ia langsung tanyakan sampai dia mengerti. Kemarin kita dikasih tugas kan? Tapi buatnya di sekolah, pada ngerti kan? Aku ngerti kok, asik kayaknya materi yang ini. Iya, apalagi materi ini menuntut kita buat aktif hari ini. Iya sih, materinya menuntut kita buat aktif, tapi aku kurang paham sama materinya. Kalau kamu kurang memahami materinya, tanya aja sama si Resti, dia kan pintar. Emang boleh aku nanya nama Bu Resti? Boleh banget. Masa dia yang bisa begini? Makasih ya, selain pintar, kamu juga baik banget. Nanti deh pulang sekolah aku tanya-tanya. Iya. Sebentar lagi mau bel tuh, yuk kita masuk nanti telat. Nanti malah telat lagi. Ayo. Karena sebentar lagi mau bel masuk, mereka pun masuk ke kelas masing-masing dan mengikuti pembelajaran di kelas. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi Ibu. Bu Guru menyapa dengan hangat para siswanya. Baiklah anak-anak semua, kita akan lanjutkan materi yang kemarin, yaitu percaya diri, di mana kita dituntut untuk percaya diri. Dalam materi ini kita semua harus aktif ya. Nanti Ibu akan kasih pertanyaan yang terkait tentang kepercayaan diri. Jadi anak-anak Ibu semua harus menyiapkan jawabannya ya. Baik Bu. Karena Milda yang masih ragu tentang materinya, ia pun segera bertanya kepada Resti. Resti, aku kurang mengerti. Apa itu percaya diri? Bolehkah Resti menjelaskannya kepadaku? Tentu. Percaya diri adalah gimana kita dituntut untuk berani menyampaikan pendapat kita di depan khalayak umum tanpa malu, ragu, dan dengan jawaban yang kita punya, kita harus terampil tanpa takut pendapat kita itu salah. Oh gitu, aku paham. Terima kasih ya Resti. Akhirnya sesi tanya jawab tentang percaya diri pun dimulai dan berlangsung dengan sangat-sangat menarik. Semua siswa terlihat aktif, tanpa ragu-ragu akan menjawabannya. Karena pelajaran kita mau berakhir, kita akan lanjutkan materi kita yang ini di pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Waktunya pulang sekolah, terlihat 3 orang siswa yang asik mengobrol. Terlihat tawa-tawa yang hangat. Asik juga ya ternyata. Sembari tertawa. Gimana nanti sepulang sekolah kita belajar bareng? Aku mau bahas-bahas materi ini. Ayo. Oke, siap. Ketiga orang siswa itu pun pergi ke rumahnya masing-masing dan akan kembali bertemu lagi nanti. 3 orang siswa sudah berkumpul, tampak sudah mulai membahas-bahas materi sambil bercerita-cerita. Ayo kita mulai belajarnya. Ayo. Mereka pun membahas-bahas tentang materi yang diberikan gurunya. Tiba-tiba
Milda mengeluarkan suara. Aku pengen sukses, tapi apakah dengan otakku yang kurang lancar ini bisa membuat aku sukses? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang mustahil di dunia ini. Nah, benar banget apa yang bilang Sufi tadi. Tapi menjadi sukses itu persiapannya banyak loh. Bukan cuma kecerdasan, kita aja ada juga hal lain. Itu dia, hanya kecerdasan doang tidak menjamin seorang untuk sukses, tapi juga harus memiliki kepercayaan terhadap diri, seperti yang sudah kita pelajari. Bener banget. Tibalah pagi di mana seluruh siswa sudah bergegas untuk pergi ke sekolah dan masuk ke kelas masing-masing. Assalamualaikum anak-anak semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, Ibu akan nanya satu persatu siswa Ibu tentang materi yang kita bahas kemarin tentang percaya diri. Ibu mau anak-anak Ibu harus aktif ya. Kalian bebas mau jawab apapun, yang penting berhubungan dengan percaya diri. Baiklah, Ibu mulai dari Resti. Setelah mempelajari tentang materi percaya diri ini, saya berani untuk mendeskripsikan bahwa percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi percaya diri seseorang, dari faktor eksternal maupun internal. Nah, benar banget, Bu. Selain itu, percaya diri juga mengajarkan untuk selalu terampil. Saya setuju, Bu, karena kemarin kami sudah membahas materi ini. Dengan percaya dirilah terletak kunci kesuksesan. Ya, benar sekali. Jadi siswa Ibu semuanya sudah paham ya dengan materi ini. Anak Ibu semua harus bisa percaya diri, lawan semua rasa takut yang kalian miliki. Tanamkan pada diri kalian semua kalau kalian itu bisa. Gak ada yang gak bisa kalian lakuin. Yakinkan diri bahwa kalian bisa sukses. Nantinya dengan kepercayaan diri yang kalian semua miliki. Baiklah, sampai di sini materi kita tentang percaya diri. Semoga kalian bisa memakai sikapnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita sudah sama-sama lihat ya role play-nya tadi. Ada mempraktekkan tentang rasa tidak percaya diri, membedakan ya rasa tidak percaya diri dengan rasa percaya diri. Kita sudah sama-sama mendengarkan atau melihat ya pengalaman yang dialami oleh kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau Ananda di posisinya Gita, apa yang akan Ananda rasakan? Dan apa yang akan Anda lakukan? Atau supaya berani itu kita harus apa? Silakan dimulai dari sisi kanan Ibu. Jika saya di posisi Gita, mungkin saya akan lebih melakukan interaksi sosial lebih sering agar percaya diri saya lebih baik, Bu. Iya, mencoba untuk bersosialisasi ataupun bergaul ya. Diva, terima kasih. Ya, silakan Sylvie. Jika saya menjadi Gita, saya akan melawan rasa tidak percaya diri saya. Saya akan terampil menyampaikan pendapat tanpa takut akan salah. Oke, terima kasih ya Sylvie. Ada lagi? Ya, silakan Resti. Jika saya menjadi Gita, pastinya yang saya rasakan adalah takut. Jadi dengan ketakutan itu kita bisa memotivasi dan dengan rasa takut itu pasti banyak yang memberi tanggapan. Dan jangan jadikan tanggapan orang itu sebagai kritikan. Dijadikan tanggapan orang lain itu sebagai saran kita supaya bisa lebih percaya diri. Iya, terima kasih ya Resti. Ya, silakan Yuda. Menurut saya, kita lebih meningkatkan percaya dirinya karena percaya diri merupakan cara yang paling sederhana untuk meningkatkan dan melatih kepercayaan diri kita. Iya, terima kasih ya. Kalau saya menjadi Gita, saya akan mencoba hal-hal baru yang positif dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa, kita harus lebih menjadi diri kita sendiri tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke. Jika saya menjadi Gita, saya akan mencoba untuk melakukan hal yang baru. Kalau itu salah, saya menjadikan kesalahan itu pelajaran.
Saran saya untuk kita adalah jangan pernah terpaku pada suatu hal, jangan berada dalam zona nyaman kesepian. Mulailah untuk bergaul dengan orang-orang baru dan jangan tenggelam dalam masa lalu. Iya, terima kasih ya. Oh, baiklah, sudah 2 kali pertemuan kemarin ya, kita membahas tentang permasalahan kita, yaitu rasanya tidak percaya diri. Sekarang ibu mau anak-anak ibu untuk lebih meningkatkan dirinya ya, percaya dirinya kita dan teman-teman yang lain. Untuk itu silakan anak-anak ibu mencobakan ataupun mempraktekkan bagaimana sekiranya kita memulai atau memiliki rasa percaya diri. Ya, bisa ya, kita cobakan praktek masing-masing. Siapa yang bisa mulai terlebih dahulu? Resti, ya silakan Resti. Baiklah, saya akan bernyanyi. Oh, bernyanyi, silakan. Boleh? Berdiri. Oh, berdiri. Oh, silakan Resti. Resah dan gelisah, menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, kau mencuri waktu, berusaha pada guru. Kisah kasih di sekolah, dengan si dia, ada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Ada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Untuk rasa percaya diri Resti ya, bisa berani untuk bernyanyi di depan teman-temannya. Kalau sekiranya kita tidak memiliki rasa percaya diri, tentunya kita juga tidak akan mampu ya. Ya, yang lainnya. Gita mau mencoba. Silakan Gita. Kita Mau bernyanyi juga. Silakan di sini Gita. saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu menjadi milikku. Ku ingin engkau mau, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku, dan sampai itu terucap dari mulutmu, dari mulutmu yang terlanjur mampu bahagiakan aku. Mengganti waktuku selalu. Terima kasih Gita. Mudah-mudahan Gita bisa lebih meningkatkan rasa percaya dirinya ya. Sekarang kan udah mulai dicoba tuh, walaupun kita dalam keadaan kelompok kecil ya. Mudah-mudahan nanti di kelas ataupun nanti di lingkungan yang baru kita mampu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Oke, dilanjutkan teman-teman yang lainnya untuk mempraktekkan contoh percaya dirinya. Silakan Dede. Ya, silakan. Saya ingin mempraktekkan cara tampil di depan supaya tidak grogi melihat teman-teman. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Suhani, berasal dari Alahan Panjang. Saya memiliki
memiliki 3 bersaudara. Saya anak kedua dari ayah dan ibu saya. Ibu. Boleh kalau iya, nggak boleh grogi. Itu yang ditampilkan ya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak grogi ya bunda ya. Oke, lanjutkan yang lain. Tuh, silakan ayah. Mau nyanyi, silakan. Tapi semuanya boleh ikut kedua. Ya, silakan. Kau bisa pakan kakiku, tapi tidak mimpi mimpiku. Kau bisa melumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi mimpiku. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Coba ayah definisikan manusia kuatnya seperti apa? Kuat dalam lagu itu menurut saya adalah kita berani untuk tampil, berani mengemukakan pendapat, berani bersosialisasi, kan kita kuat. Iya, terima kasih. Sudah mulai kreatif dan juga sudah mulai untuk memberanikan diri ya. Ya, silakan melanjutkan. Oke, silakan Surti. Saya mau memberikan tembak-tembakan. Oh, benar. Pindah ke tengah aja dek. Pindah ke tengah, digeser yang cowok ke sini sedikit. Oke, ulang lagi, saya mau menampilkan tebak-tebakan. Oke ya. 3, 2, 1, action. Saya mau menampilkan pantun tebak-tebakan. Oke. Rasa-rasa apa yang nggak ada? Rasa-rasa apa yang tidak ada? Saya nggak pernah ada. Salah. Rasa saya. Rasa-rasa apa yang Nggak ada. tidak ada? Apaan tuh? Apaan tuh? Rasanya ada saya. Berarti bisa juga kita kupas permasalahannya Sylvie ya. Barangkali Sylvie-nya sedang galau. Oke, selanjutnya ciri-ciri pandang. Silakan bisa. Saya akan menampilkan Menampilkan. tentang apa sih itu percaya diri Iya, yang bisa. ada di materi PR. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirjal Ihsan sebagai koordinasi dari PR di bidang kecakapan hidup. Nah, kalian semua tahu nggak sih apa itu kecakapan hidup? Kecakapan hidup merupakan kita itu yang bisa didefinisikan seperti yaitu harus tampil berani, cakap dalam hidup, bukan berarti apa ya? Ya gitu Bu. Cakap. Bisa bersosialisasi dan mengenal apa itu diri dan apa sih itu diri kita itu sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ihsan sudah mencoba mempraktekkannya. Mempraktekkan jadi apa Ihsan? Jadi Tentang mencintai diri. Iya, tentang mencintai diri sendiri ya. Mudah-mudahan tambah semangat ya Ihsan ya. Ya lagi ada teman kita yang apa sebelum penampilan? Silakan Diva. Oke, yang akan didampingi oleh Milda. Silakan. Iya. Kita sudah sampai.
Ibu boleh mengamalkan dulu. Semuanya saja biar Jadi Pak. 1, 2, 3. Kau membunuhku dengan kepedihan ini. Setelah kau meletakkan sayap ini, hingga air matamu untuk melukiskan beri yang kau pikir dalam hati. Hancurkan diriku saat engkau pergi. Setelah kau patahkan sayap ini, hingga ku takkan bisa terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Sampai kini masih ku coba terjaga dari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku. Kalau hati takkan pernah dapat melupakan dirimu, dan tiap tetes air mata yang jatuh ku akan rinduku pada indah bayangmu, canda tawamu, pada indahnya suka dalam kenangan kita. Ya, full galau ya. Ada yang merasakan kegalauan anak-anak ibu? Ada Ada galau. Sorry ya dari tadi ya Ihsan ya. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang telah mencoba untuk menampilkan rasa percaya dirinya. Nah, kira-kira rasa percaya diri itu juga mempunyai manfaat tentunya untuk kita ya. Nah, menurut Ihsan sendiri, manfaat dari rasa percaya diri. Menurut saya manfaat rasa percaya diri itu seperti tadi kita tampilkan Bu. Kalau kita tidak mempunyai percaya diri nih, kita kan pasti kayak grogi. Kalau kita punya percaya diri, kita pasti lancar-lancar aja untuk tampil ke depan. Iya, itu kita mempunyai manfaat juga ya kalau kita mempunyai rasa percaya diri. Yuk kita sendiri, kita kan sudah mencoba juga ya saya tadi sudah tampil dengan bernyanyi tadi ya. Iya, kira-kira manfaat dari percaya dirinya kita. Manfaat dari percaya diri kita yang seperti tampil tadi, sudah mulai tidak takut. Iya, Sudah mulai memberanikan untuk tampil, takut dicemoohkan atau ditertawakan, tapi ternyata pikiran kita itu salah. Seperti tadi kita nyanyi, ada yang salah, tidak ada tuh teman-teman yang ketawa. Jadi kita harus membangun pikiran positif ya. Dengan pikiran positif, kita berpikir mampu, insya Allah kita akan mampu melewatinya. Kalau kita sudah berpikir kita tidak mampu, kita tidak bisa, ya kita tidak tahu, nanti itulah yang akan terjadi. Apapun yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Maka berpikirlah secara positif, ya. Baiklah anak-anak ibu, mungkin kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Sekarang ibu mau tanya sama anak-anak ibu kesan dan pesannya setelah kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini seperti apa? Biasakan ayah. Dari saya sendiri, kesannya selama melakukan pertemuan konseling kelompok ini selama 2 minggu, 2 kali pertemuan maksudnya, saya merasa bahwa di sini tuh kayak keluarga kedua juga, ada teman-teman baru dan menambah wawasan-wawasan baru mengenai percaya diri. Ternyata memang benar percaya diri itu memang sangat-sangat diperlukan. Iya, benar sekali ya. Terima kasih.
kesan yang saya dapat dari konseling kelompok ini adalah saya mendapatkan teman baru dan juga pembelajaran yang baru. Ya, dapat pemahaman baru, pembelajaran baru, dan juga anak-anak ibu yang kelasnya berbeda juga saling kenal ya. Oke, silakan kita. Kesan yang dapat kita ambil dari konseling kelompok selama beberapa kali pertemuan ini, kita mau berterima kasih tentunya karena teman-teman udah membuat kita lebih percaya diri lagi. Ya, itu ya perwakilan kesan dan pesan dari teman-teman kita. Nah, untuk kita nih, Ibu mau tanya, pemahaman baru apa yang kita peroleh setelah pelaksanaan konseling kelompok ini, di mana kita semua tadi sudah membahas permasalahannya yang sedang kita alami. Pemahaman yang kita ambil dari konseling kelompok ini adalah melatih kita lebih untuk percaya diri lagi, lebih melatih untuk menyampaikan pendapat tanpa ragu-ragu dan tanpa takut salah, dan ingin bersosialisasi lagi dengan teman-teman tanpa minder-minder, seperti role playing yang kita lihat tadi, yang ditampilkan teman-teman tadi, di mana kunci kesuksesan itu bukan terletak di kecerdasan saja, akan tetapi kunci kesuksesan juga terletak pada kepercayaan diri. Jadi kita harus percaya diri karena kita ingin sukses. Iya, terima kasih. Bagaimana perasaannya kita setelah mendapatkan layanan ini? Yang pertama sih senang, bahagia, dan juga lega karena kita udah mulai untuk melatih kepercayaan diri seperti maju ke depan tadi. Jadi bahagia. Oke, lalu tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Kalau ditanya sama guru atau siapapun yang nanya, kita jawab seadanya tanpa takut jawaban yang kita berikan itu salah. Dan menampilkan bakat-bakat tanpa takut tanpa ragu-ragu, tanpa malu juga kok. Oke, terima kasih ya Dita. Oke, untuk semuanya anak-anak ibu, terima kasih perhatian dan partisipasinya di dalam pelaksanaan konseling kelompok ini. Ya, baiklah sebelum kita tutup, maka baiknya kita terlebih dulu SBK dengan tangannya seperti ini. Oke, tangan kanannya telunjuk seperti pertemuan sebelumnya ya, berarti kemarin. Silakan nanti ibu menunjuk 1, 2, 3, silakan diangkat tangan telunjuknya, jangan sampai ditangkap oleh temannya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami, nak? Oke. 1, 2. Oke, 1, 2. Data. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Anak-anak ibu masih itu ya, was-was ya saya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk itu alangkah baiknya kita berdoa semoga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Berdoa dimulai. Berdoa